Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Naila. NIM saya 224162612014448. Asal saya dari kelas MN22F. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang menguak potensi Big Data for Management. Baik, yang pertama, Big Data telah menjadi alat penting bagi para profesional manajemen dalam mengoptimalkan pengembangan keputusan dan meningkatkan efisien. Mari kita telusuri bagaimana teknologi yang membentuk landscape Big Data. Apa yang dimaksud dengan landscape Big Data? Jadi Big Data itu contoh penerapannya ada 6. Yang pertama itu ada e-commerce, manufaktur, keuangan, kesehatan, smart city, dan pemerintahan. Jadi saya mau bahas dulu tentang e-commerce-nya. E-commerce-nya itu adalah tentang sumber data atau data transaksi. Yang kedua adalah penyimpanan data database untuk data pelanggan dan interaksi. Terus ada pemrosesan, a page part untuk memproses data dan membangun model. Dan yang terakhir adalah analisis dan visualisasi, alat visualisasi untuk memantau performa, rekomendasi, dan mengidentifikasi tren. Yang selanjutnya ada manufaktur. Manufaktur ini adalah prediksi pemeliharaan mesin, yaitu adalah kerusakan mesin. Contohnya dengan kerusakan mesin yang tidak terduga menyebabkan downtime atau produksi dan kerugian finansial gitu. Terus yang selanjutnya adalah keuangan atau deteksi fraud atau penipuan. Masalahnya itu misalnya transaksi keuangan yang curang merugikan bank dan pelanggan. Landscape-nya itu adalah sumber data transaksi kartu kredit, data log aktivitas, dan juga ada online data, demografi pelanggan. Terus yang selanjutnya ada kesehatan atau analisis data pasien untuk penelitian medis. Jadi di sini adalah penelitian medis membutuhkan data pasien dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola dan mengembangkan pengobatan baru. Landscape-nya itu adalah rekam medis elektronik, terus ada genomik, dan juga ada sensor wearable. Yang selanjutnya ada smart city. Smart City itu manajemen lalu lintas. Contohnya adalah masalah kemacetan lalu lintas yang menyebabkan kerugian ekonomi dan polusi udara. Contohnya adalah sumber datanya itu data sensor lalu lintas seperti kamera, sensor jalan, dan juga GPS. Ini juga merupakan suatu contoh dari landscape Big Data. Selanjutnya adalah penyimpanan database time series untuk data sensor. Terus yang selanjutnya adalah pemrosesan. Terus yang terakhir pemrosesannya itu Apache Kafka untuk memproses stream data real time. Terus yang selanjutnya adalah analisis visualisasi, sistem manajemen lalu lintas aditif yang merespon kondisi lalu lintas secara real time. Yang selanjutnya adalah pemerintahan atau analisis kebijakan publik dan manajemen kota. Pemerintahan ingin membuat kebijakan publik yang lebih efektif dan mengelola kota secara lebih efisien. Contohnya data sensus, terus ada penyimpanan data warehouse, terus yang pemrosesannya ada Apex Share juga dengan machine learning. Terus yang terakhirnya adalah analisis visualisasi, peta visualisasi data untuk memahami distribusi dan tren. Terus selanjutnya Keisha bakal membuka Big Data ini juga adalah membuka pintu informasi, yaitu sumber data. Sumber datanya itu ada banyak, ada sumber data tradisional seperti data internal dan juga data eksternal seperti data pemasaran menjadi semakin bervariasi. Terus yang selanjutnya ada teknologi pengumpulan. Teknologi pengumpulan ini contohnya seperti API, terus ada platform streaming data dan memakai peran penting dalam menggunakan secara real time. Selanjutnya ini adalah membangun landasan Big Data. Yang pertama itu adalah basis data tradisional seperti basis data relasional terus menjadi pilihan utama untuk menyimpan data terstruktur. Selanjutnya ada data lake adalah penyimpanan data skala besar yang dapat menampung berbagai format data baik terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Selanjutnya adalah cloud storage. Penyimpanan cloud ini menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi, memungkinkan perusahaan untuk menyimpan volume data besar dengan biaya yang efisien. Selanjutnya adalah merubah
data mentah menjadi informasi yang bermakna itu adalah ada 3. Yang pertama adalah pengolahan data, pemrosesan data batch, dan yang terakhir adalah pemrosesan streaming. Data mentah yang dikumpulkan perlu dibersihkan dan ditransformasikan dan diubah menjadi format yang dapat diinterpretasikan. Terus selanjutnya adalah pemrosesan batch, cocok untuk memproses volume data besar secara berkala seperti laporan bulanan. Selanjutnya adalah pemrosesan streaming, memungkinkan analisis data real time, memungkinkan respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang selanjutnya adalah mengungkap pola tren tersembunyi. Yang pertama itu adalah analisis deskriptif, menjawab pertanyaan apa yang terjadi, memberikan gambaran tentang data masa lalu. Selanjutnya ada analisis prediktif atau membuat prediksi tentang kejadian masa depan berdasarkan pola data masa lalu. Selanjutnya ada analisis prediktif preskriptif, memberikan rekomendasi tentang langkah yang harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya adalah visualisasi data, menceritakan kisah data. Yang pertama itu ada dasarnya. Dasarnya itu adalah grafik sederhana seperti grafik batang dan pie. Cocoknya untuk presentasi dasar. Selanjutnya adalah tingkat lanjut, visualisasi interaktif seperti dashboard dan peta data, memungkinkan eksplorasi data yang lebih mendalam. Terus yang terakhir adalah mahir, yang sesuai dengan seperti referensi visual algoritma atau model machine learning dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.